Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang aspek perkembangan emosional anak. Materi yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama, pengertian aspek perkembangan, yang kedua, pengertian aspek emosional anak, yang ketiga, teori aspek perkembangan emosional anak, yang keempat, tahap-tahap perkembangan emosional anak, yang kelima, faktor-faktor perkembangan emosional anak, yang keenam, gangguan-gangguan perkembangan emosional anak, dan yang ketujuh, pencegahan gangguan perkembangan emosional anak. Baik, waktu selanjutnya kita masuk dalam materi pertama, waktu dan tempat. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aspek perkembangan. Yang pertama, pengertian aspek perkembangan secara etimologis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perkembangan yang kedua yaitu secara termitologis. Perkembangan adalah suatu proses kualitatif yang mencakup pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologi dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup manusia. Baik, yang berikut pengertian perkembangan menurut para ahli yaitu Harlock. Menurut Harlock, perkembangan merupakan rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari interaksi dan pengalaman. Hal tersebut menyebabkan perubahan yang dapat dirasakan. Semakin banyaknya pengalaman hidup dan interaksi dengan sosial, maka perubahan yang dialami juga semakin bervariasi. Baik, secara umum perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi pada tubuh anak yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, berbicara, dan berbahasa serta sosialisasi dan kemandirian. Jadi, perkembangan merupakan suatu hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan neuromuskular, kemajuan berbicara, emosi, dan sosialisasi dengan pola teratur dan terorganisasi yang berlangsung selama individu itu masih hidup. Hal ini sebagai proses kematangan. Demikian hasil penyampaian materi dari saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yang kedua mengenai pengertian aspek perkembangan emosional anak, baik secara umum dan menurut Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pengertian aspek perkembangan emosional anak secara umum. Aspek perkembangan emosional anak secara umum adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, di mana tingkat interaksi seorang anak dimulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat luas. Yang kedua, menurut Undang-Undang Dasar, pengertian aspek perkembangan emosional anak menurut Undang-Undang Dasar Pemerdiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, di mana pada undang-undang ini ada membahas tentang 5 aspek perkembangan. Salah satunya adalah aspek emosional anak, di mana aspek perkembangan emosional anak adalah salah satu aspek yang berkaitan dengan respons sosial dan emosi anak. Sekian dan terima kasih kesempatan saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang berikut, yaitu adalah mengenai pengertian atau pemahaman aspek perkembangan emosional pada anak. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bahwa aspek emosional pada anak itu merupakan salah satu aspek yang turut membentuk tahapan-tahapan perkembangan pada anak atau turut membentuk proses tumbuh kembang anak. Jadi aspek emosional ini juga penting
dalam pembentukan karakter dan juga pertumbuhan pada anak. Nah, seperti apa aspek perkembangan emosional pada anak itu? Jadi, perkembangan emosional adalah proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang lain, orang-orang atau orang lain di sekitarnya atau lingkungan sekitar. Jadi, perkembangan emosi anak itu juga merupakan salah satu tahap tumbuh kembangnya untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosinya sendiri. Maksudnya adalah aspek perkembangan emosional ini adalah suatu aspek di mana anak atau proses di mana anak belajar menyesuaikan diri ketika anak berinteraksi dengan orang lain atau teman bermainnya. Jadi seperti yang kita ketahui, anak itu akan lebih banyak beraktivitas dengan orang lain atau interaksi dengan teman begitu. Jadi aspek emosional ini juga dapat dilihat pada saat ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Seperti apa saja aspek contoh daripada aspek perkembangan emosional ini. Jadi secara garis besar contoh-contoh daripada aspek perkembangan emosional pada anak itu adalah salah satunya marah, ceria. Anak merasakan sedih, bosan, anak juga jenuh, anak merasa gembira. Jadi itu adalah contoh-contoh daripada aspek emosional pada anak. Nah, di sini saya mengambil contoh salah satu contoh aspek emosi pada anak yaitu marah. Jadi berhubungan dengan pemahaman atau makna daripada aspek emosional itu sendiri. Jadi anak ketika marah, maksudnya di sini adalah contohnya. Jadi ketika anak bermain, jadi di situ bermain dengan si A atau temannya. Itu mereka misalkan saling berebutan permainan. Di situ anak si A dan si B pasti akan saling berebutan, menangis dan saling tarik menarik, saling marah, mendukung anak untuk mampu merelakan permainan ini kepada temannya. Nah, disitulah mengapa anak mampu mengendalikan emosinya. Ini juga menjadi tugas penting sebagai kepada kita sebagai calon guru maupun guru, menjadi guru nantinya. Kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri berikut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat tentang tahap-tahap perkembangan emosional pada anak. Setiap individu atau anak tentunya memiliki perasaan emosi masing-masing. Perasaan emosi yang dimiliki oleh anak tentu berjauh beda dengan perasaan emosi yang dirasakan oleh orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak belum mampu untuk mengendalikan emosi mereka tersebut. Perkembangan emosi pada anak biasanya akan mengikuti perkembangan dari usia kronologisnya. Perkembangan emosi anak akan selalu berkembang sesuai dengan pertumbuhan usianya dari anak mulai bayi, remaja hingga beranjak dewasa. Selain itu, dalam tahap perkembangan emosi anak juga sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang terkait seperti lingkungannya, faktor gen atau keturunan juga sangat berpengaruh di dalam perkembangan emosi anak. Berikut ini beberapa tahap perkembangan emosional anak, yaitu yang pertama, usia 0-2 tahun. Pada usia 0-2 tahun ini, anak mulai belajar mengekspresikan emosi, meskipun belum bisa mengendalikannya dengan benar. Meskipun anak masih berbuat sesuka hati, namun mereka sudah mulai mengerti ekspresi. Salah satu yang paling terlihat adalah ekspresi sedih dan senang. Anak akan mulai menunjukkan perasaan tersebut dengan cara menangis, berteriak, atau tersenyum. Yang kedua, usia 2-3 tahun. Dalam rentang usia 2-3 tahun, perkembangan emosi anak terbilang masih cukup dinamis dan belum stabil. Pada usia 2 tahun ini merupakan momen sangat krusial bagi tumbuh kembang anak. Karena
Anak mulai belajar mandiri dalam beberapa hal. Anak mulai bisa diajarkan menyikat gigi, mencuci tangan, menyebut nama, serta melepas pakaiannya sendiri. Yang ketiga, usia 3-4 tahun. Pada usia 3-4 tahun, di usia ini anak sudah mulai mengerti perasaan yang ia rasakan, meskipun belum pandai menata respon emosi dengan baik. Mulai belajar mandiri dalam beberapa hal. Anak mulai bisa diajarkan menyikat gigi, mencuci tangan, menyebut nama, serta melepas pakaiannya sendiri. Yang ketiga, usia 3-4 tahun. Pada usia 3-4 tahun, di usia ini anak sudah mulai mengerti perasaan yang ia rasakan, meskipun belum pandai menata respon emosi dengan baik. Misalnya saat ia melihat sesuatu yang lucu, anak akan merespon dengan tertawa, namun dengan cara yang lebih histeris. Begitu juga jika mereka merasa marah atau sedih. Anak akan menangis dan berteriak untuk melampiaskan emosinya. Yang keempat, usia 4-5 tahun. Perkembangan emosi anak di usia 4-5 tahun tergolong sangat menakjubkan. Pada usia ini anak lebih mengenal dan mengendalikan emosi sendiri. Bahkan anak mulai mengenal empati ketika melihat teman sedih. Anak sudah mampu menenangkan temannya yang bersedih karena rasa empati. Meskipun kestabilan emosi ini tidak selalu terjadi. Yang kelima, pada usia 6 tahun. Pada usia ini emosi anak akan semakin matang. Anak akan semakin mudah mengerti beberapa hal, namun emosi anak akan mudah sekali berubah. Bisa saja yang tadinya bahagia menjadi sedih hanya dalam beberapa waktu saja. Yang keenam, usia 8-12 tahun. Pada fase usia ini, tahap perkembangan akan banyak berada di lingkungan sekolah. Anak sudah dapat mulai belajar bagaimana beradaptasi dengan kelompok dan mulai mengembangkan 3 keterampilan sosial, seperti yang pertama, bagaimana mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan pertemanan, misalnya mengingatkan teman yang terlambat, berpartisipasi pada tugas kelompok, dan lainnya. Yang kedua, belajar mengenai bermain dengan aturan dan struktur tertentu. Yang ketiga, belajar mengenai mata pelajaran yang ada di sekolah, serta mampu mendisiplinkan diri untuk mengikuti materi-materi tersebut. Baik, terima kasih. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor yang mempengaruhi emosional anak. Yang pertama, faktor positif, di mana terdapat beberapa faktor positif, yaitu sikap dan temperamen. Sikap di sini adalah hasil evaluasi anak terhadap orang, subjek, atau peristiwa yang sedang, sudah, atau akan terjadi. Temperamen adalah gaya dan cara khas seorang anak dalam berperilaku dan menanggapi suatu hal. Yang kedua, contoh dan panutan, ialah memberikan contoh sikap dan perilaku yang positif untuk dijadikan panutan. Yang ketiga, tingkat aktivitas sosial. Anak yang jarang bersosialisasi cenderung memiliki sifat pendiam, sedangkan anak yang tingkat aktivitas sosialnya tinggi biasanya memiliki karakter supel dan aktif. Yang kedua, faktor negatif. Yang pertama, pengaruh lingkungan sekitar. Misalnya, jika suatu lingkungan memiliki kondisi emosional yang naik turun, anak juga cenderung menjadi tidak stabil secara emosional. Yang kedua, faktor keluarga. Faktor keluarga adalah lingkungan yang pertama yang akan dikenali anak. Misalnya, jika orang tua melakukan kekerasan, anak-anak juga akan
mengadopsi hal yang sama. Yang ketiga, kondisi dalam diri anak. Ketika anak-anak yang memiliki kesehatan yang baik dapat mengontrol emosi mereka dengan lebih baik. Sedangkan mereka yang mengalami masalah kesehatan biasanya banyak menunjukkan sifat lekas, marah, kegembiraan, emosi lain yang tidak stabil. Sekian dari saya berikan kepada pemateri berikut. Baik, shalom, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang gangguan emosional pada anak. Gangguan emosional atau perilaku emosional behavioral disorder mengacu pada suatu kondisi di mana tanggapan perilaku atau emosional seorang individu di sekolah sangat berbeda dengan norma-norma yang umumnya diterima sesuai dengan usia, etnis, dan budaya. Contoh gangguan emosional pada anak yaitu anak mudah marah atau sulit menahan emosinya. Anak sering membantah atau melawan orang lain, misalnya orang tua, kakak, atau guru di sekolahnya. Dan cara mengatasi gangguan emosional pada anak yaitu mencari akar penyebabnya. Yang kedua, membuat anak merasa aman. Yang ketiga, membantu anak mengatasi kecemasan. Yang keempat, mengalihkan pikiran anak dengan kegiatan lain. Yang kelima, melakukan hal yang membuat anak tenang. Sekian dari saya, terima kasih. Dengan demikian hasil penyampaian materi dari kelompok 5 tentang aspek perkembangan emosional anak. Waktu selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Mungkin dari teman-teman anggota kelompok lain ingin bertanya, waktu dan tempat saya persilakan.